Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak sebelumnya, karena ada 3 momen penting yang terjadi di Masjid Baitul Mukmin. Seperti Bapak Ibu lihat di layar, hari ini kita ada 3 agenda ya Bapak Ibu. Yang pertama milad. Biasanya milad itu kita laksanakan tanggal 24 Desember. Kemudian bulan Februari, insya Allah kita akan menghadapi Ramadan. Jadi kami kalau tadi dibilang 1 dapat 3 gitu ya, 1 kesempatan, tapi kita merangkul 3 kesempatan itu gitu ya. Salah satunya karena waktunya berdekatan, kemudian juga karena kondisinya Bapak Ibu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, kita lanjut kepada acara utama yaitu laporan perjalanan pengurus musyawarah anggota tahunan tahun buku 2024. Tahun buku 2025. Agenda musyawarah anggota tahunan tahun buku 2025 yang pertama, pencapaian bisnis KSBM tahun 2025. Kemudian yang kedua, biaya-biaya KSBM tahun buku 2025. Yang ketiga, ini yang ditunggu oleh kita semua Bapak Ibu, sisa hasil usaha tahun 2025. Nomor 4, ambisi dan rencana kerja KSBM tahun 2026. Yang kelima, apresiasi dan prestasi KSBM selama 10 tahun. Pencapaian bisnis KSBM tahun 2025. Seperti Bapak Ibu lihat di layar, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya tahun 2025 ini, terutama di awal-awal trimester pertama, itu pertumbuhan ekonomi kita belum begitu baik ya. Jadi ini pun terimbas ke KSBM dan hanya unit perniagaan yang tumbuh 12%. Ini pun didorong karena kerjasama, yaitu tepatnya pertengahan Desember. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kabar gembira buat kita. KSBM menjadi koordinator supplier MBD. 2 minggu kita menjalani sebagai koordinator, tepatnya 10 hari. Alhamdulillah omsetnya mencapai 140 juta. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, kita belanja semua di KSBM, tetapi mengalihkan sebagian belanjanya ke KSBM. Insya Allah nanti kami akan tampilkan top 20. Insya Allah akan ada reward dari KSBM kepada anggota yang masuk ke dalam top 20. 20 ini insya Allah sudah mengalihkan hampir semua belanjanya ke KSBM. Kemudian faktor yang lain juga karena semakin maraknya bisnis serupa di sekitar KSBM. Masih di pencapaian bisnis KSBM 2025 Bapak Ibu, semua unit bisnis KSBM tahun 2025 tidak mencapai target. Tetapi untuk perniagaan sendiri tadi yang saya sampaikan itu mengalami pertumbuhan sebesar 12%. Unit perniagaan hanya mencapai 86% dari target yang kita harapkan, namun sudah ada pertumbuhan yang tadi itu ya Bapak Ibu yang 12%. Kemudian untuk pembiayaan barang, ini merupakan salah satu unit bisnis kita andalan KSBM tahun ini hanya mencapai target 82%. Ini kenapa tidak mencapai target? Salah satunya karena bentuk kehati-hatian pengurus. Karena Bapak Ibu begini ya, kalau kita semua pengajuan pembiayaan kita ACC gitu ya, yang kita khawatirkan pengembaliannya itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan gitu ya. Jadi memang perlu seleksi, kami seleksi dulu gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya pengajuan pembiayaan yang belum kita ACC mungkin ada salah satu faktor. Biasanya kami kalau pengajuan itu kami ngeling Bapak Ibu ya. Jadi kami cek dulu gitu ya, wajibnya gimana, terus belanjanya. Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Alhamdulillah untuk tahun 2025 untuk biaya ini kita bisa menekan di 4%, jadi lebih rendah dibanding tahun 2024. Tetapi Bapak Ibu memang ada beberapa biaya yang tidak bisa kami kurangi seperti gaji karyawan, listrik dan internet. Itu memang sudah seharusnya kita keluarkan gitu, kita tidak bisa menekan. Tapi untuk penyelenggaraan MAT dan minat itu kami bisa tekan.
Kenapa tahun 2024 ini sampai 29 juta? Itu karena waktu itu kita MAT-nya keluar. Jadi memang kalau keluar itu biayanya lumayan besar ya. Kalau SAU bersih itu biasanya kita sudah keluarkan zakarnya sebesar 2,5%. Ini kita serahkan ke budget Baitul Mu'min untuk kemakmuran masjid Baitul Mu'min. Jadi untuk tahun ini SAU bersih kita itu sebesar 96.460.000 sekian. Alokasi pembagian SAU bersih, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dari SAU itu 50% kita bagikan ke anggota, 25% itu untuk dana cadangan, ini tidak dibagi, 10% untuk pengurus, jasa karyawan 5%, cadangan biaya administrasi 2,5%, kemakmuran masjid 5%. Nah ini Bapak Ibu perlu kita tekankan juga. Jadi dari Bapak Ibu dengan aktif di KSBM ini, insya Allah Bapak Ibu sudah berperan aktif untuk kemakmuran masjid Baitul Mu'min. Karena setiap tahun dari SAU kita keluarkan 5% untuk kemakmuran masjid Baitul Mu'min. Pembagian SAU berdasarkan simpanan dan berdasarkan transaksi anggota. Untuk berdasarkan simpanan ini besarnya sebesar 40%, sedangkan untuk berdasarkan transaksi itu 60%. Kenapa pembagiannya tidak sama mungkin ya? Jadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Pertama, kalau untuk transaksi ini kenapa lebih besar daripada simpanan? Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada anggota yang sudah mengalihkan transaksinya, baik itu niaga, listrik, gitu kan, pembiayaan. Nah ini adalah salah satu upaya dari anggota untuk membantu pertumbuhan KSBM. Ambisi dan rencana kerja KSBM tahun 2025. Bapak Ibu bisa lihat di layar, kami menargetkan untuk tahun 2026 ini kami menargetkan 2,65 miliar dengan pertumbuhan sebesar 18%, SAU kotornya sebesar 256 juta. Dengan biaya operasional itu 133 juta, tahunnya sekitar 10%. Jadi target SAU bersih kita itu untuk tahun depan itu 123 juta. Ini Bu Ketua, hanya mau curhat sedikit ya. Alhamdulillah dengan kooperasi ini, saya itu memang sudah terbantu sangat banyak sekali sampai nggak bisa. Udah saya mau apa ya? Mungkin agak kemarin ada sedikit masalah ya Bu Ketua, yang itu saya juga mau minta maaf. Alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya ya Bu Ketua ya, sama pengurus-pengurus semua. Sangat terbantu sekali. Bukannya sudah sampai Indonesia Gusti kan? Kayaknya ya orang sudah. Udah itu aja begitu ya. Makasih. Saya hanya mau ini untuk bertanya. Katanya kalau yang sekarang itu kayak pembelanjaan itu kalau sudah tinggi kita nggak bisa ya begitu ya. Kayak misalkan contoh aja gitu nggak belum rasakan sih. Misalkan kayak kita udah pesan Indomie bawang gitu. Ternyata yang datang itu Indomie soto. Terus ini kan komplain ya ke yang ngasih, ini contoh aja betul. Ternyata kata yang nganter bilang nggak bisa memanggil karena itu udah diklik katanya gitu. Padahal kan itu harganya sama ya begitu. Maaf karena saya juga bukan Indomie sih, saya udah merasakan. Saya maaf menyebutkan namanya. Jadi padahal itu harganya sama, udah ada beda cuma ganti rasa gitu. Ternyata sama karyawan nggak bisa memanggil kita mau saling nonton juga nggak enak ya. Ya udah, jadi kita ada kesannya ya maaf ada ngomong apa ngomongnya sekali. Jadi ngomongnya nanti suami abim, aduh papa ini mendadak daya di masalah. Ayah di betul. Nah abim mau panggil ini kan suka melulu apa itu postingan KSBM ya terus terang. Apa yang dilihat apa ada apa aja apa barang-barang. Pas kemarin itu ada buah ya begitu terus nggak bukan saya sih teman kebetulan saya itu saya bilang langsung itu baru 1 menit juga belum posting langsung saya pesan karena sudah standby itu di ini apa di HP jawaban enak aja udah habis kok dia lah mau udah habis kok baru beberapa detik loh terus dia jawab lagi ini Mama Dela itu barang katanya udah ada yang beli kenapa tidak diposting kenapa aku nyawa puntennya ini sesuai dengan saya kalau menurut saya
itu ya begitu ya, hanya masukkan aja. Ada lagi sebenarnya satu tapi udah aja. Yang pertama, kalau misalnya Mama Dela pesannya barang A, datang barang B, itu boleh komplain. Kalau tidak ada konfirmasi. Kalau saya biasanya yang sering saya ada konfirmasi, misalnya kayak ke Bu Handoyo. Biasanya saya Bu Handoyo pesan barang A, kebetulan kita nggak ada, jadi kita kasih penggantinya. Tapi biasanya disampaikan gitu ya. Kalau memang di saat itu karyawan tidak menyampaikan, Mama Dela bisa ditolak gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini misalnya anggota itu udah pesan barang, kita sudah melakukan transaksi gitu kan, sesuai pesanan, dikirim ternyata berubah gitu kan, misalnya ibu saya jadi Indomie, saya jadi Indomie itu ya, misalnya ayam bawang, saya mau ganti goreng, misalnya. Kalau sudah memang sesuai pesanan itu tidak bisa, kenapa? Karena kami itu harus mengubah aplikasi, itu harus ke servernya yang punya aplikasi. Jadi tapi kalau kesalahan memang dari kami, maka itu bisa dikembalikan gitu ya. Kolaborasi UMKM. Jadi kan kalau biasanya kita mungkin kan menitipkan barang ya kolaborasi. Kalau yang ini sistemnya seperti apa gitu? Yang jadi kolaborasi dengan UMKM, misalnya kita punya barang, apakah harus di apa namanya? Apakah harus dititipkan dulu seperti yang biasa atau sistem barunya seperti apa gitu? Kalau misalnya kayak nanti misalnya press sama kita nih misalnya gitu ya, bekerja sama anggota, sistemnya seperti apa, bagi hasilnya seperti apa juga seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Siva. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, Bu Siva ini adalah anggota yang totalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau ini, Bapak Ibu, beliau ini sudah selain beliau juga total mengalihkan semua transaksinya, beliau ini berhasil membawa anggota baru aktif semua 25 orang dari kelompok badak ya Bu? Oh iya, jadi pokoknya buat Bu Siva ini anggota teladan yang masuk, insya Allah nanti ada sedikit kandidat ya ibu buat Bu Siva ini. Jadi ibu mangga buat ibu-ibu yang lain, kami mengharapkan seperti yang dilakukan oleh Bu Siva gitu kan. Bu Siva ini merupakan kepanjangan tangan dari KSBM. Karena apa? KSBM ini bukan milik pengurus Bapak Ibu, tapi KSBM ini milik kita semua. Jadi tanggung jawab kita semua. Maju mundurnya KSBM ini bukan ada di pundak kami saja, tetapi di Bapak Ibu semua gitu ya. Bu Siva, untuk kolaborasi ini sebenarnya saya juga mohon maaf ya Bu, tahun kemarin sebenarnya Ibu tuh mengajukan untuk usaha laundry kerjasama dengan kami gitu ya. Tapi qadarullah karena memang tempat kita yang belum memungkinkan, itu belum jalan gitu. Tapi insya Allah dengan sistem baru, jadi gini Ibu misalnya contoh misalnya kayak laundry gitu ya, nggak apa-apa Bu Siva, nanti kita share, tapi untuk teknisnya itu dari Bu Siva sendiri gitu. Jadi kami cuma menjembatani anggota sama Bu Siva. Kemudian untuk misalnya press gitu kan, tadi kami kerjasama, buka kerjasama dengan anggota yang punya usaha tersebut. Maka nanti seperti biasa kita buka sistemnya per PO gitu ya. Nanti kalau misalnya itu tolong mantau juga yang punya usahanya. Jadi diserahkan semua teknisnya ke anggota tersebut dari mulai pengiriman sama pengadaannya. Kalau untuk bagi hasil itu mungkin nanti kita bisa dibicarakan di belakang. Ya mungkin itu. Tapi mungkin kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua untuk yang fresh ini. Jadi mungkin nanti mulai hari Senin, selama kami belum ada kolaborasi atau kerjasama dengan anggota yang mempunyai usaha sejenis, untuk sementara fresh ini kita alihkan ke MBD. Ada di MBD ini juga kita ada freshnya Bapak Ibu, perlu pengenalan juga. Terus kalau yang kenapa kami alihkan, karena memang yang di sini itu perlu impor besar juga gitu ya. Makanya kalau bisa dibilang bahasa kerja bakti Bapak Ibu, sebenarnya kayak layanan aja gitu kan untuk fresh ini. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Siti Sulami, anggota KSBM sudah beberapa tahun. Alhamdulillah sudah merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengikuti anggota di KSBM ini. Saya tidak akan bertanya, hanya ingin mengusulkan saja. Mohon
saran saya sebagai emak-emak, di setiap mau lebaran itu selalu, walaupun tidak wajib, tapi kita selalu ingin menyediakan sesuatu yang istimewa buat keluarga kita. Di antaranya, kita biasa memerlukan sembako ataupun persiapan untuk hidangan lebaran. Saya mau usul kepada KSBM, bagaimana kalau untuk kedepannya KSBM mengadakan paket-paket untuk lebaran. Misalnya nih, daging harganya sekian, ayam sekian, misalnya komuan sekian, gula sekian, beras sekian, bikin daftarnya, terus disebarkan kepada anggota. Bagi anggota yang mau milih seberapa. Nanti misalnya nih, kalau daging setiap bulannya kita nabung misalnya 5.000 gitu untuk 1 kilo daging. Misalnya ayam misalnya 3.000 gitu. Jadi setelah kita pilih beberapa item, misalnya dari 25 item yang KSBM list, kita pilih misalnya ada 10 item dari setiap orang. Terus misalnya jumlah barangnya itu misalnya setiap bulannya harus 100.000. Jadi kita nabung mulai dari diluncurkan yang program itu 100.000 sampai nanti mungkin 3 minggu atau 2 minggu sebelum lebaran. Gitu. Jadi seperti paket kita nyicil dari awal yang tua. Jadi untuk kita ibu-ibu yang tidak mempunyai penghasilan yang besar, jadi dengan paket ini mungkin bisa membantu untuk mempersiapkan memberi yang istimewa bagi keluarga. Mungkin itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini Umi juga walaupun bukan dari wilayah RW 15, beliau sudah melakukan semua belanja, semua transaksinya di KSBM. Izin Umi menyampaikan yang pertama mengenai pembelian barang plafonnya. Mohon maaf, memang sampai saat ini plafon kami masih di 40 juta untuk setiap anggota. Nah, kesempatan ini juga Bapak Ibu, ini ada tantangan di depan kita. Tantangan di depan kita untuk bisa menaikkan plafon. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mengalihkan sebagian tabungan di KSBM, ya, supaya kita juga bisa memenuhi kebutuhan anggota. Tapi insya Allah Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu juga mengalihkan simpanan di KSBM, selain nanti SHU-nya juga, kemudian insya Allah dengan tabungan di KSBM kita juga ikut berkontribusi ya Bapak Ibu untuk kemampuan izin berikutnya. Kemudian yang kedua mengenai usulan paket Umi hatur nuhun, insya Allah ini akan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang Umi ajukan bisa kita wujudkan. Mungkin hatur nuhun. Perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari. Saya anggota baru di KSBM ini. Saya baru kurang lebih 5 bulan. Jadi saya belum begitu memahami bagaimana peraturan di koperasi ini. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Jadi saya punya sedikit bisnis. Saya punya brand. Saya kebetulan di brand itu saya pegang wilayah Bandung Timur. Secara peraturan dari brand tersebut saya harusnya stay-nya gerai sendiri gitu ya. Tapi karena saya ingin menjemput rezeki saya tawarkan ke kolam renang, saya tawarkan ke sekolahan-sekolahan. Kalau ibu pernah lihat, mungkin ibu tahu brand saya Mabasa, makroni Mabasa. Nah, jadi saya taruh di sekolahan, saya taruh di kolam renang. Saya nggak punya gerai. Seiring berjalannya waktu saya karena sering muter gitu ya ke sekolah-sekolah, akhirnya mereka banyak yang minta. Tapi ternyata itu jadi kendala saya juga. Kendala saya yaitu modal. Dari sekolahan ini minta, otomatis saya isi harus pakai barang, harus pakai uang, modal gitu ya. Saya bisa aja Bu, gampang ke bank. Tapi seperti yang tadi disebutkan,
di surat apa ya tadi yang dibacakan, riba. Saya benar-benar nggak mau karena itu dosanya besar katanya gitu kan ya. Saya berusaha untuk menjauhi sekuat tenaga gitu ya. Ini salah satu tujuan saya masuk ke koperasi. Mudah-mudahan berbasis syariah ya di sini. Mungkin suatu hari, selama ini saya masih agak bisa handle mungkin ya, dapat keuntungan dari sini saya masukin ke sana gitu ya. Takutnya suatu hari saya nggak bisa handle lagi, atau mudah-mudahan saya punya rezeki banyak gitu ya. Saya mungkin suatu hari mengajukan gitu ya. Saya mungkin minta tolong untuk modal yang ingin saya tahu persyaratannya, kemudian berapa apa ya tadi bagi hasilnya, terus kemudian ya ketentuan lainnya. Insya Allah saya bisa menjaga amanah. Insya Allah saya pegang erat kewajiban saya untuk membayar gitu ya. Karena saya juga pasti penyelaba dari usaha saya. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu. Maka berarti ini maksudnya tadi yang saya sampaikan ini tentang modal ya Bu. Nanti maka Ibu sampaikan untuk teknisnya itu Ibu menyampaikan proposalnya mengenai usahanya. Nanti dari proposal itu bisa kami nilai gitu Ibu. Gimana manajemen risikonya gitu ya. Jadi intinya maka Ibu sampaikan dulu proposal usahanya ya. Insya Allah nanti kita pelajari Ibu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau untuk apa namanya bagi hasilnya itu nanti sesuai kesepakatan ya Ibu ya. Kalau misalnya setelah ada pembicaraan lebih lanjut gitu ya. Beras anak raja yang bungkusnya warna coklat. Saya biasa beli di supermarket. Saya tidak perlu menyebutkan inisialnya. Biasa beli di supermarket itu harganya 74.500. Kemudian saya beli di KSBM itu 85.000. Memang harganya lebih mahal. Perbedaannya sangat jauh gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ini ya. Kalau di supermarket itu kan mereka mungkin belanjanya tuh kuantitinya besar banget ya. Karena kan pasarnya itu lebih luas dari kami gitu kan. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga mungkin ada bedanya gitu. Kalau Bapak Ibu belanja di supermarket, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan SHU dan Bapak Ibu juga tidak ada kontribusinya untuk ke masjid yang tadi 5% itu gitu kan. Kemudian tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada apa namanya ada kabar atau berita yang baik misalnya ada harga beras di sini murah, maka sampaikan ke kami gitu ya. Jadi ini insya Allah mungkin kami juga bisa pengadaan ke tempat tersebut gitu. Jadi nanti insya Allah untuk anggotanya harganya bisa lebih bagus nanti. Untuk pengadaan pidanaan ya, kalau bahasa sini dibilangnya pidanaan gitu ya. Itu sebenarnya kondisional tergantung keperluan anggotanya Ibu. Jadi untuk selama ini yang sudah kami jalankan berdasarkan permintaan anggota saja. Jadi misalnya, Bu saya perlu pakai yang 30.000 gitu kan. Ya, jadi kami memang belum membuat list untuk paket-paket itu gitu. Tetapi anggota sendiri, karena kan beda-bedanya Ibu misalnya, Bu saya mau pidananya 20.000 isinya apa aja. Nanti kita sampaikan gitu. Jadi kita berdasarkan permintaan saja untuk selama ini. Jadi sesuai juga dengan apa namanya kehendak dari Bapak Ibu semua. Mohon izin mengenai tadi yang sudah dikatakan sampai masa tua ada layanan untuk apa namanya kayak seperti hajatan ya, syukuran yang saya tanyakan apakah itu di apa namanya ada paket-paketnya misalnya harga berapa hasilnya berapa gitu. Ya gitu. Jadi kita bisa kalau ada di paketnya kita bisa milih gitu ya. Kadang kan bingung gitu kan apa ya gitu pengen tidak budget segini gitu tapi yang terbaiknya apa gitu. Jadi tidak sesuai dengan ini gitu pengen ada masalah-masalahnya ada paketnya gitu.
kurang bagian itu aja. Nah, sebenarnya kita bicara tidak hanya aspek bisnis, tapi ada aspek syariah. Memang kalau kita pelajari dari berbagai istilahnya pendapat fikih kalau katakanlah referensi masa lampau itu memang untuk melihat bahwa di masa lampau itu emas itu tidak hanya sekedar komoditas ya, tetapi memang jadi alat tukar. Maka ada hukum fikih ya. Jadi ini karena tidak hanya aspek bisnis ya, tetapi juga aspek syariah ya. Kalau dari pendapat fikih memang kalau di masa lampau itu emas itu tidak hanya sekedar komoditas, tapi juga alat tukar ya. Sehingga kemudian ketika istilahnya ada otomatis ya yang di masa itu ya, itu dia ada muncul larangan untuk sedang jual beli dengan emas yang tidak kontan ya. Akhirnya sementara di kita sekarang di Indonesia sendiri sebenarnya kan emas itu bukan jadi alat tukar ya. Nah, kemudian itu memunculkan pendapat fikih yang juga beragam ya. Yang akhirnya ada yang mengatakan boleh mencicil, tapi tetap ada yang berpendapat tidak boleh karena harus kontan emas dengan emas dan seterusnya ya. Memang ada fatwa ulama ya yang saya juga pernah pelajari juga ya. Tapi sementara itu tetap ada yang berpendapat tidak boleh mencicil emas. Ya untuk sementara kita cari aman saja dulu ya. Walaupun silakan nanti ada yang berpendapat begitu mau mencicil di mana ya silakan. Tapi untuk ini ya kita ambil sikap untuk sementara tidak melayani cicilan emas di KSP. Tapi kalau misalkan nanti itu boleh ya, maka saja silakan. Sana tidak ada yang karena memang sebenarnya hal seperti ini kita yang mungkin ya sebagai istilahnya koperasi syariah gitu ya, kita tidak semata-mata mengikuti orang lain ya, tapi kita secara organisasi juga bisa punya sikap sendiri. Begitu aja. Besar-besarnya bila pertanyaan saya ini kurang habis, jadi maksud saya gini, saya sudah mengambil hal sebenarnya masih ada pendengar saya ini udah lunas. Mohon maaf ya, boleh nggak saya maksudkan menyicil emas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Yusuf, mungkin bukan dari wilayah sini ya Bu. Mungkin untuk saran ya, kedepannya mau lebih teliti lagi gitu ya, seperti kemarin sempat kejadian juga pas kuliah prediksi ternyata kan kurang gitu ya, bukan kurang kita barangnya, tapi mungkin dari tagihannya kan kurang gitu. Jadi saya bayarnya hanya sebagian gitu karena dari kwitansinya gitu. Mungkin kedepannya lebih teliti lagi. Takutnya kan itu kan menjadi kerugian juga buat KSPM gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Insya Allah berarti ini juga PR buat kita semuanya, jadi tertib administrasi. Insya Allah ini akan kita perbaiki untuk kedepannya. Ini ingin mengingatkan saja gitu, karena koperasi kita sudah 10 tahun berjalan yang mungkin perlu regenerasi. Maksudnya kita sudah diancamkan untuk pelatihan koperasi, karena mungkin kalau lihat dari pengurusnya hanya timur saja. Mudah-mudahan mungkin nanti tahun berikutnya ada regenerasi lah, ada regenerasi
sedang kita lakukan Pak, sedang kita lakukan seleksi dan peninjauan. Kita mohon doanya, mudah-mudahan regenerasi ini akan segera mendapatkan hasilnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saran aja untuk kooperasi ya tentang macam-macam produk gitu. Jadi mohon dilihat kadaluarsa, terus ya expired kayak gitu. Soalnya ada sebagian produk yang kami beli nggak ada expirednya gitu. Terima kasih itu saja. Insya Allah berarti ini juga akan kami perhatikan. Jadi nanti mungkin quality controlnya akan lebih kami tingkatkan lagi untuk pengadaan barangnya. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu mau menyampaikan saran ya. Untuk transaksi yang menggunakan e-banking. Kalau selama ini kan ada apa namanya tuh? Aktif biaya admin ya. Nah, saya mau menyarankan kalau sekarang itu udah ada aplikasi Flip ya yang bisa menjadikan admin bank itu jadi 0 rupiah. Jadi kalau bisa ada aplikasi itu dan bisa digunakan, alangkah baiknya, walaupun mungkin akhirnya cuma 6.500 gitu ya, tapi ketika itu bisa di 0 rupiah kan kenapa tidak gitu. Begitu aja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini ya? Bungkus telur. Bungkus telur. Kalau bisa dilubangi sedikit agar telurnya tetap segar. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin itu udah yang kelewat. Sebenarnya kami sudah melakukan gitu ya. Teknis ini sudah kami melakukan. Cuman mungkin namanya juga ada lupanya, mungkin kelewatnya Bapak Ibu mohon maaf. Insya Allah kedepannya akan kita perbaiki. Ya, enggak Bapak Ibu, ini mungkin ada dari Dewan Syariahnya yang pengawas ya, bisa membantu untuk pertanyaan ini Pak Haji, enggak Pak? Baik, sebenarnya untuk penyimpanan aman ya, box. Kendalanya mungkin cukup banyak ya, karena kalau dari segi lokasi, kemudian persyaratan keamanan yang dibutuhkan untuk pelayanan itu cukup berat kalau kita adakan di sini ya. Karena kalau misalkan kita bisa melihat bank atau gantian atau apapun itu ya, untuk mengadakan layanan itu untuk modalnya besar sekali. Jadi untuk persyaratan lokasi, kemudian wadahnya dan sebagainya itu ada sertifikasinya khusus. Kita tidak mungkin, tapi maksudnya dengan apa yang kita punya di sini, kita tidak bisa melayani itu dengan segera ya. Mungkin kalau ke depan apakah nanti bisa begitu, mungkin bisa saja, tapi untuk sementara ini belum bisa. Saya sendiri menyarankan mungkin kalau kaitannya dengan itu di luar sebenarnya sudah banyak yang bisa melayani, dan saya pribadi juga melihat ada beberapa layanan dari beberapa bank dan yang lain ya. Kalau misalkan seperti itu ya mungkin kita bisa saja sih ya, misalkan menghubungkan ya dengan layanan di luar, tapi menurut saya ya daripada seperti itu ya silakan aja nanti bisa untuk sementara cari yang di luar. Memang kalau dari segi lokasi ya kita hanya punya ini saja ya. Saya kira akan menjadi perombakan besar ya kalau misalkan harus melakukan ada pertanyaan, jika ada anggota mengajukan penyediaan barang dalam kurung hidangan mentahan untuk acara syukuran, hitan dan sebagainya, koperasi memfasilitasi baik yang ditunjuk oleh anggota di tempat atau koperasi siap menyediakannya. Insya Allah Bapak Ibu sebenarnya ini sudah kami jalankan gitu ya. Tapi mungkin karena informasi
informasinya belum nyampe ke anggota semua, jadi mungkin saya tambahkan di sini. Insya Allah KSBM menyediakan apapun kebutuhan dari Bapak Ibu semua, gitu ya. Untuk penyediaan baik untuk misalnya nanti ada acara syukuran, gitu ya, baik itu misalnya hitanan, kelahiran atau pernikahan, maka kami siap. Gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya anggota ini, saya punya barang untuk keperluan ini, maka bisa menghubungi. Kebetulan kalau untuk ini kan maksudnya perniagaan ya Bapak Ibu, bisa langsung menghubungi manajer perniagaan kita yaitu Teh Marian. Enggak, beres ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sudah baik sejauh ini. Cuma masukan barangkali bisa ada untuk kotak box penyimpanan emas fisik seperti bank konvensional.